Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatihah, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 DPD SMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Izinkan saya menjelaskan mengenai manajemen kinerja dan Smart ASN. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021, yang dimaksud sistem manajemen kinerja PNS adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. Saat ini manajemen kinerja ASN mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Terdapat beberapa poin perubahan tentang pengelolaan kinerja ASN. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 hanya mengatur pengelolaan kinerja PNS saja, sementara Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 kebijakan pengelolaan kinerja juga berlaku untuk PPPK. Prinsipnya pengelolaan kinerja pegawai antara PNS dan PPPK sama. Kehadiran revolusi industri 4.0 juga mengenalkan tata cara dan prosedur sistem kerja serba berteknologi digital yang telah terbukti mewabah di pelbagai belahan dunia. Sistem kerja yang serba online, integrasi data, dan pemanfaatan sistem aplikasi yang berteknologi dan sejenisnya telah mengubah perilaku pelayanan tata kelola manajemen pemerintahan. Tata kelola manajemen pemerintahan melalui birokrasi yang ada sudah barang tentu harus mereposisi diri agar tidak menjadi usang dalam menjawab tuntutan publik. Strategi transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif dan agile menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk menjawab tantangan yang ada perlu adanya transformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar pelayanan kepada publik semakin prima. Adapun proses pelayanan di PPSA Sukomulyo Tegal meliputi 1. Pendekatan awal yang terdiri dari sosialisasi, identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat. 2. Penerimaan penerima manfaat yang terdiri dari registrasi, asesmen dan pengasramaan. 3. Perumusan dan penentuan layanan yang terdiri dari temu bahas kasus dan penyusunan rencana intervensi. 4. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan. 5. Resosialisasi terdiri dari bimbingan kesiapan kembali ke masyarakat. 6. Terminasi atau pengakhiran layanan. Isu-isu manajemen kinerja di instansi berkaitan dengan proses pelayanan diantaranya. 1. Pelaksanaan sosialisasi masih dengan cara konvensional seperti dari mulut ke mulut. 2. Kurangnya relasi kemitraan dengan stakeholder dalam pemberian layanan. 3. Kurangnya fasilitasi penerima manfaat dalam melakukan aktualisasi diri. Isu manajemen kinerja tersebut yang kemudian harus diatasi dengan inovasi dengan menggunakan literasi digital sekaligus untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Isu manajemen kinerja tersebut yaitu pelaksanaan sosialisasi masih dengan cara konvensional seperti dari mulut ke mulut. Inovasi yang dilakukan yaitu penggunaan media sosialisasi yang lebih beragam seperti media cetak, media digital dan media komunikasi. Penggunaan media sosialisasi tersebut juga tidak terlepas dari pemanfaatan media sosial sebagai sarana menyebarluaskan informasi. Isu kurangnya relasi kemitraan dengan stakeholder dalam pemberian layanan. Inovasi yang dilakukan yaitu menjalin relasi dan kemitraan dengan pemerintah Kota Tegal seperti pemanfaatan website pemerintah daerah dan radio. Isu kurangnya fasilitasi penerima manfaat dalam melakukan aktualisasi diri. Inovasi yang dilakukan yaitu pembuatan media sosial TikTok sebagai sarana aktualisasi diri penerima manfaat, di mana penerima manfaat dapat memanfaatkan TikTok untuk membuat konten yang informatif, edukatif dan menghibur. Terima kasih.